Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Aisyah dengan NIM 210208500013 dari kelas PKK 04 dari Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Ini dibuat untuk memenuhi salah satu mata kuliah, yaitu Pendidikan dan Kewarganegaraan, dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Randus A. Aco Agus SH MPD dan Bapak Muhammad Asriyadi SPD M.Hum sebagai dosen mitra. Baik, berikut adalah pemaparan materi yang akan saya sampaikan. Dinamika dan tantangan identitas nasional. Identitas nasional Indonesia mencakup semangat kebangsaan, nasionalisme Indonesia, negara dan bangsa, national state Indonesia, dasar negara Pancasila sebagai bahasa Indonesia, lagu kebangsaan Indonesia Raya, semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika, bendera merah putih, UUD 1945, integrasi wawasan Nusantara serta tradisi dan kebudayaan daerah yang telah diterima secara luas sebagai integral budaya nasional. Tantangan terkait memudarnya rasa nasionalisme yang perlu mendapat perhatian. Bangsa Indonesia perlu mengupayakan strategi untuk mengalihkan kecintaan terhadap bangsa asing agar dapat berubah menjadi bangsa sendiri dan mendorong masyarakat kita untuk bangga menggunakan produk bangsa sendiri. Pentingnya identitas nasional bagi negara. Yang pertama, untuk membuat bangsa Indonesia dikenal bangsa lain. Yang kedua, sangat penting untuk kelangsungan hidup bangsa dan negara. Tiga, penting untuk otoritas negara dan bangsa Indonesia. Identitas nasional bangsa Indonesia. Yang pertama, bangsa Indonesia atau bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. 2. Bendera negara yaitu sang merah putih. 3. Lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. 4. Lambang negara yaitu Garuda Pancasila. 5. Semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. 6. Dasar falsafah negara yaitu Pancasila. 7. Konstitusi atau hukum dasar negara yaitu UUD 1945. 8. Bentuk negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. 9. Konsepsi wawasan Nusantara. 10. Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Faktor pembentuk identitas bangsa. Yang pertama, primordial. Kedua, sakral. Ketiga, tokoh. Keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Kelima, sejarah. Keenam, perkembangan ekonomi. Ketujuh, kelembagaan. Pada akhirnya, semua unsur formal nasional baik vitalisasi sebagai manifestasi identitas nasional mengandung makna bahwa Pancasila harus kita letakkan dalam keutuhan dan pembukaan dieksplorasikan dimensi-dimensi yang melekat padanya yang meliputi realitas, idealitas, dan fleksibilitas. Integrasi nasional. Integrasi nasional adalah penyatuan atau pembaruan suatu bangsa sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Berintegrasi nasional berarti sama dengan konsep menyatukan bangsa dengan kesederhanaan. Integrasi nasional mempunyai pengertian, yakni integrasi nasional berasal. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, integrasi adalah pembaruan sampai menjadi suatu kesatuan yang bulat dan utuh. Adapun kata nasional berarti bangsa. Integrasi nasional merupakan upaya penyatuan berbagai perbedaan seperti kelompok budaya dan kelompok suku dalam suatu wilayah sehingga membentuk kesatuan. Adapun sifat integrasi nasional yaitu bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa, misalnya cita-cita nasional, tarian nasional, perusahaan nasional, dan sebagainya. Faktor pembentuk integrasi nasional terdiri dari dua hal, yaitu faktor pendorong dan faktor pendukung. Berikut ini faktor pendorongnya. Yang pertama, adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. 2. Penggunaan bahasa Indonesia, adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air. Ketiga, adanya kepribadian dan pandangan hidup, kebangsaan, dan yakni Pancasila. 4. Adanya jiwa yang semangat gotong royong, serta toleransi keagamaan yang kuat. Sementara faktor pendukungnya yaitu 1. Faktor sejarah membangun rasa senasib dan seperjuangan. 2. Garuda Pancasila sebagai semboyan Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan ideologi nasional. 3. Seperti yang telah dinyatakan dalam Sumpah Pemuda, integrasi nasional memiliki sikap yang keinginan yang kuat untuk bersatu dalam kalangan bangsa Indonesia. 4. Terdapat ancaman dari luar yang menyebabkan adanya persatuan. 5. Membangun semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia.
Dinamika dan tantangan integrasi nasional. 1. Pentingnya integrasi bagi bangsa Indonesia. 2. Tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mempertahankan persatuan bangsa Indonesia, keanekaragaman bangsa, kurangnya toleransi kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat, radikalisme. Konstitusi Negara Republik Indonesia. 1. Definisi konstitusi menurut para ahli. Para ahlinya ialah Richard S. Kay, 2. Carl Jeffrey Rich, 3. A. S. White, C. F. Strong, dan Meriam Budiarjo. Pentingnya konstitusi bagi negara dan alasannya setiap negara memiliki konstitusi karena apabila tidak ada konstitusi dalam suatu negara, maka negara tersebut susah untuk menjalankan pemerintahannya dan kemungkinan besar akan terjadi kekacauan. 3. Hal yang diatur dalam Konstitusi Negara Indonesia. 4. Fungsi konstitusi negara. Dinamika dan tantangan Konstitusi Negara Republik Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia yakni UUD 1945, lalu berubah menjadi UUD RIS 1949, berubah lagi menjadi UUD S 1950 dan berubah lagi menjadi UUD 1945. Pada masa reformasi oleh MPR, sejak diamandemenkan 4 kali pada 1999 sampai 2002, konstitusi sudah mengubah struktur ketatanegaraan sehingga tidak ada lagi lembaga tertinggi seperti MPR dan di Indonesia kini sudah menganut sistem presidensial. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.